Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairun Atia. Saya guru produktif farmasi di SMK Negeri 1 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswi program Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan PPL yang ketiga. PPL kali ini akan dilaksanakan untuk mata pelajaran pelayanan farmasi dengan sasaran kelas 12 FKK 2. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan satu orang memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian sudah mengisi absensi? Sudah? Belum, Bu. Belum. Coba diisi dulu. Silakan diisi dulu. Oke, silakan diisi dulu. Tadi yang hadir ada 18. Oke, sudah ngisi semua 18. Ibu stop share dulu. Jadi, di sini, mengapa harga jual apotik bisa berbeda? Berbeda itu karena komponennya berbeda. Komponennya masih ingat, yang pertama adalah HNA, yaitu harga pada faktur pembelian. Di sini sudah dituliskan HNA. Lalu yang kedua adalah PPN. Nah, PPN itu tentu sama 10%. Di sini sudah dituliskan PPN, pajak pertambahan nilai. Cuma di faktur ada yang sudah plus PPN dan ada yang belum. Nah, lalu perbedaan yang ketiga itu adalah di sini banyak dituliskan margin, profit, keuntungan yang berbeda dari masing-masing apotik. Di sini sama ya, maksudnya nih ada yang nulis persentase keuntungan laba, itu maksudnya persen dari yang tadi profit dan kawan-kawan. Cuma istilahnya saja yang berbeda. Oke, jadi pada hari ini bisa kalian baca di sebelah sini, ini tujuannya yaitu pada pembelajaran kali ini dengan penugasan dan diskusi kelompok, kalian nanti bisa sambil buka bahan ajar, nanti kalian bisa membandingkan komponen biaya obat non-resep, resep non-racikan, dan resep racikan, serta mempresentasikan hasil perhitungan jumlah obat yang diambil pada penyiapan resep dan penentuan biaya obat non-resep, resep non-racikan, dan resep racikan dengan tepat, teliti, serta penuh rasa tanggung jawab. Nah, kenapa jumlah juga dimasukkan di sini jumlah obat? Karena untuk resep, non-racikan maupun racikan, apalagi yang racikan, kalian harus tepat menghitung jumlahnya. Salah menghitung jumlah, akibatnya akan salah harga, dan juga akan salah dosis dan sediaan yang akan diterima pasien. Jadi ketika kalian menghitung harga di awal, itu jumlahnya harus benar, supaya selanjutnya itu tidak ada masalah dengan harga dan obat pasien. Oke, sebelum kita mulai diskusi kelompok, Ibu ingatkan lagi, semoga kalian tetap semangat untuk belajar meskipun belajar online. Nah, jadi nanti hari ini akan kita pilih 5 orang yang paling aktif dan nilainya paling bagus nanti di kuis. Nah, 5 orang itu akan dapat bank soal uji LSP. Soalnya ada kurang lebih 200 soal plus kunci jawaban. Tidak adil kalau kita cuma kasih reward. Kita hari ini juga ada punishment ya. Jadi yang dari awal off kamera dan tidak ada suara sama sekali, nanti nilainya kita minus 5. Nah, sebelum kita mulai diskusi kelompok, seperti biasa kita tonton tayangan video dulu. Nah, nanti dari tayangan video, kalian akan mengantarkan kalian kira-kira ke topik permasalahan apa yang akan didiskusikan pada hari ini. Kita mulai, silakan disimak. Seperti biasa, nanti setelah menyimak video, silakan berikan tanggapan.
boleh raise hand, boleh langsung berbicara. Kita mulai videonya. Nah, ini tuh obatnya. Bayarnya kasir sebelah. Iya, Pak. Jadi saya mau beli obat ini, Kak. Harga obatnya 12.000, Pak. Ini, Kak. Terima kasih. Silahkan Almi. Kalau menurut Ulun, terdapat perbedaan di antara kedua pelayanan obat di apotek tersebut. Di antaranya, dikarenakan di kasus pertama harga obat kan 12.000. Dikarenakan itu tuh bukan merupakan pelayanan resep. Sedangkan di kasus kedua harganya lebih mahal dikarenakan itu merupakan resep non-racikan. Jadi harganya ditambahkan oleh tuslah dan embalase. Serta dari alur pelayanan juga sedikit berbeda. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Sama. Nanti kalian buka bahan ajar untuk membantu kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di diskusi. Nah, untuk LKPD-nya sudah ada kelihatan LKPD-nya di layar? Kelihatan, Bu. Oke, di sini ada LKPD kelompok. Silakan kalian buka, nanti edit sesuai nomor kelompoknya. Jadi LKPD-nya sudah ada 6. LKPD untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nanti kalian akan menjawab pertanyaan. Kita coba buka satu ya. Kelompoknya masih sama ya, seperti kelompok yang sebelumnya. Kalian akan menjawab 6 soal seperti biasa, karena nanti kita berbagi presentasi 1-6. Yang pertama ada tentang tanggapan video, karena tadi kan masih 2 orang, jadi masih ada kelompok yang belum berikan tanggapan, silakan berikan tanggapan di sini. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan penyebab mengapa biaya obat non-resep, resep non-racikan, dan resep racikan itu berbeda. Lalu yang ketiga, apa saja komponen tambahan yang berbeda dari perhitungan yang tadi? Berbedanya kenapa? Pasti karena ada komponen yang berbeda. Nah, sebutkan komponennya. Nah, lalu yang keempat, bagaimana perhitungan jumlah obat? Nah, ini nanti akan berbeda, terutama untuk resep racikan dan non-racikan. Kalau resep non-racikan kan tinggal mudah, numeronya itu adalah jumlahnya. Tapi kalau resep racikan, belum tentu numeronya itu adalah jumlahnya. Kalian lihat dulu dari komposisi obat, lalu ada istilah DTD, ada yang tidak pakai DTD, masih ingat ya? Itu kan akan mempengaruhi jumlah akhir obat yang akan diracik. Paham ya? Nah, lalu nanti yang lalu nanti yang kelima, kalian akan menghitung harga obat dari resep. Nanti masing-masing kelompok berbeda-beda resepnya. Nanti akan Ibu share file harga obatnya dan tuslahnya di kolom chat. Jadi nanti bisa kalian cek harga obat. Oke, silakan bergabung ke room masing-masing sesuai nomor kelompoknya. Masih ingat kan? Masih. Ya, silakan bergabung. Ada pertanyaan apa? Jawabannya ini dimasukkan ke LKPD loh, Bu. Iya, langsung ke LKPD. Tapi jawabannya tidak... Waktunya berapa menit? Waktunya 20 menit. Jadi tidak perlu nulis di WA, langsung nuliskan saja di LKPD. Nah, jadi jawabannya bisa langsung diucapkan, misalnya Fidela menjawab nomor berapa, satu orang saja yang ngetik, itu boleh. Langsung ketik ke LKPD. Ya, kalau sesuai daftar harga obat, itu cuma ada tuslah per lembar resep, tidak per R ya. Kalian boleh berkreasi, kalau mau menambahkan harga embalase dan lain-lain, itu cek bahan ajar. Di sana ada contoh harga embalasenya berapa, harga kertas puyer berapa, harga kapsul berapa, boleh dicek. Kalau mau berkreasi, tapi kalau mau yang sesuai daftar harga saja, per lembar resep Rp1.000 itu sudah cukup. Oke? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, lanjutkan. Alhamdulillah. Silahkan, Almi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alni Syafira, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Yasin, Alni Syafira atau saya sendiri, Anissa Ainur Rahmah, dan terakhir Aulia Rahmita yang di kesempatan kali ini berhalangan hadir. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perhitungan biaya obat yang terdapat pada soal nomor 3 dengan pertanyaan, apa saja komponen tambahan yang berbeda dari perhitungan biaya obat non-resep, resep non-racikan, dan resep racikan. Seperti yang kita tahu, semua perhitungan biaya obat pada 3 perhitungan ini memuat HJA atau harga jual apotik. Yang membuat beda ialah komponen tambahan di setiap perhitungan biaya tersebut, yaitu untuk perhitungan biaya obat non-resep, tidak ada komponen tambahan di dalam perhitungan biaya obatnya. Kalau menurut kelompok kami, karena perhitungan biaya obat yang resep non-racikan memuat resep di dalamnya, sehingga embalase tetap ditambahkan ke dalam perhitungan biaya obat. Terima kasih. Nah, jadi pada hari ini kita mempelajari tentang biaya yang harus dibayar pasien sesuai pelayanan yang diminta oleh pasien. Jadi maksudnya sesuai permintaan itu, pasien mintanya apakah pelayanan non-resep, resep racikan, atau resep non-racikan. Jadi untuk biaya obat non-resep itu yang diperhitungkan cuma harga jual apotik. Untuk biaya obat resep non-racikan, selain harga jual apotik, ada tuslah dan embalase. Tapi untuk biaya obat resep racikan, selain harga jual apotik, tuslah dan embalase, juga bisa diperhitungkan bungkus obat. Karena kan dia diracik, berarti ada perubahan bentuk. Bungkusnya bisa kertas perkamen, kertas puyer, cangkang kapsul, dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke kuis, seperti biasa ada kuis, ada yang mau menyampaikan kesan-kesan pembelajaran hari ini? Karena kita menggunakan beberapa metode baru hari ini. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Ulun, Bu, tapi sedikit aja. Ulun. Siti Siti Najwa. Najwa, Bu. Oke, Iya. silakan. Jadi, kesan dan pesan saya pada hari ini, pembelajarannya mungkin lebih baik dibandingkan minggu-minggu kemarin karena sudah memakai metode Zoom break, di mana kami per kelompok dapat leluasa saling bertukar pikiran untuk membahas permasalahan dari soal yang kami dapat. Gitu, Bu. Pengisian LKPD-nya juga lebih mudah karena per kelompok bukan satu kelas satu LKPD lagi, Bu. Sudah masuk di kolom chat? Masuk, Bu. Sudah. Oke, silakan langsung ke link tersebut. Kerjakan waktunya 5 menit. Wow, bertambah ternyata di soal nomor 1, 3, 4, 5, itu ada yang salah 3 orang. Berarti soal paling mudah sepertinya nomor 2, karena yang salah cuma 1. Nah, jadi pada materi hari ini, kita sudah mempelajari materi 1 bab penuh, mulai dari harga obat, HNA, HJA, HET, komponen HJA, penentuan HJA, sampai hari ini biaya obat. Kita bisa menghitung jumlah obat, biaya obat, baik non-resep, non-racikan, dan resep racikan. Nah, jadi minggu depan kita akan mempelajari topik baru, yaitu tentang perbekalan kesehatan di gudang rumah sakit. Ini Najwa, Nikmatul, Siti Holwati, dan Nurin Fauzia akan mendapatkan bank soal LSP untuk belajar. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, terima kasih, boleh lihat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.